Ada angin setan. Semua orang waspada. Lindungi Tuan Muda. Lindungi Tuan Muda. Kita dikepung serigala. Kita dikepung. Tuan Muda kemana kau pergi? Jangan ikuti aku, Tuan Muda. Tolong, tolong, selamatkan aku. Di mana semua orang? Tuan Muda. Cepat buka. Buka. Ini jebakan pemburu serigala. Tuan Muda. Tutup gunung. Tutup gunung. Gunung ini harus ditutup. Ya. Ada jejak kaki di sini. Kita tidak boleh membiarkannya lolos kali ini. Kejar suara itu. Cepat. Di sana. Di depan. Ikuti. Cepat. Di sana. Kita telah menangkapnya. Di sana. Tangkap mereka sekaligus. Gerombolan serigala datang. Gerombolan serigala datang untuk menyelamatkannya. Akan ada monster serigala? Jenderal, apa yang harus kita lakukan? Itu hanya serigala biasa. Kita tidak perlu takut. Monster serigala itu tidak ada. Gerombolan serigala takut api. Jika kita diserang gerombolan serigala, gunakan api untuk melawan. Jika situasi genting, tembak Mati Mirka.
Hari ini, kita harus menangkap monster serigala. Kita akan kembali untuk melaporkan misi sukses kita. Ya! Gerombolan serigala telah mundur. Mungkinkah orang liar ini bisa memerintah gerombolan serigala Gunung Langshou? Dia bukan orang liar biasa. Dia benar-benar bisa memerintah gerombolan serigala. Pemanah siap. Awalnya gerombolan serigala berniat menyerang untuk menyelamatkannya, tapi kemudian mundur kembali. Anak serigala inilah Yang memperingatkan gerombolan serigala untuk tidak menciptakan konflik dengan kita. dia akan menyelamatkan anak serigala sendiri, mengorbankan dirinya untuk melindungi teman-temannya. Kudengar anak serigala ini memiliki kasih sayang dan rasa kesetiaan awalnya, aku tidak percaya. Sekarang aku benar-benar memperluas wawasanku. Namun dia tetap pelaku yang membunuh Komandan Xiaoho. Jika dia tidak melakukan pembunuhan, aku bisa jamin. Kalau Tuan Feodal bertemu dengannya, dia akan memujinya sebagai bahan jenderal kelas 1. Sayang sekali. Kudengar mereka menangkap monster serigala. I took a monster serigala. Dia itu dia. Sing Air. Jangan biarkan dia kabur. Tuan Muda. Bagus sekali, pergi dan ambil hadiahmu. Terima kasih. Bukan itu monster serigala yang menakutkan itu? Kenapa kamu jadi seperti ini sekarang? Kasihan sekali. Waktu kamu main-main denganku bukannya kamu sombong. Monster punya perasaan? Sedih? Kamu tidak tahu ya? Singermu tidak akan pernah kembali. Dia yang memberikan lonceng ini padaku. Kamu sudah seperti ini. Tentu saja dia akan memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia mengkhianatimu. Kalau bukan karena dia, aku tidak bisa mendapatkan lonceng ini. Bagaimana aku bisa tahu? Itu akan membawaku padamu? Sakit ya? Salahkan dirimu sendiri karena percaya pada Zhai Xing. Lihat itu. Pada saat ini, apakah dia datang untuk menyelamatkanmu? Apakah dia? Apakah dia? Serigala-serigala. Tembak, tembak.
Bajingan. Pergi. Lari. Tembak dia. Sekarang. Tolong. Tolong. Anak serigala. Tuan Muda, selamatkan Tuan Muda. Tarik aku ke atas. Tuan Muda. Tembakan yang bagus. Tembak dia sampai mati. Kalau dia kabur lagi Yang Mulia, tidak akan membiarkan kita. Tembak. Berhenti. 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 Yang Mulia sudah mengetahui kebenarannya. Dia bukan pembunuhnya. Semuanya berhenti. Berhenti. Diam. Anak serigala. Marquis. Jatuh-jatuh ke pelukan cinta. Paman. 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 Marquis. Diam. Tuan Marquis. Menyerahlah dan kau akan hidup. Jika tidak Marquis akan dieksekusi. Jangan menyerah. Yang Mulia jelas-jelas ingin aku mati. Apapun yang terjadi aku akan mati. Xiao Gui Marquis Penstabil Negara. Paman. Jangan menyerah sampai mati. Selamatkan dia. Marquis. Ada serigala. Dukbo ada di sini.
Salam Pangeran Bo. Selama 8 tahun anak serigala yang mengira dikhianati oleh Saising. Menjalani pelatihan ketat untuk menjadi Pangeran Bo yang dingin. Sepertinya sang putri tidak berniat untuk bertahan hidup lagi. Bahkan tubuhnya menolak untuk minum. Aku khawatir dia akan segera mati. Obatnya tidak berpengaruh. Jika obat tidak bekerja, kita akan melawan racun dengan racun. Itu mungkin berhasil. Tapi obat yang kuat seperti itu, aku masih membutuhkan satu bahan lagi. Apa itu? Jamur usnea. Efek obatnya lembut tapi tidak lemah. Itu mampu menetralkan racunnya dan melindungi saluran vitalnya. Tanpa itu sang putri mungkin mati di sini. Kita harus cepat. Di mana kita bisa menemukan jamur usnea? Ada Gunung Xingyue, bintang bulan, tidak jauh dari sini. Medannya kasar, kita mungkin menemukannya di sana. Jaga sang putri, aku akan pergi ke Gunung Xingyue. Tuan tunggu. Ide buruk untuk pergi ke gunung ini dengan tergesa-gesa. Legenda mengatakan ada harimau besar di sana yang menyakiti orang. Tuan, apakah Anda yakin ingin pergi? Sudah lama sejak aku bertarung dengan harimau. Ini pertama kalinya aku bertarung dengan dua sekaligus.
Cari dengan hati-hati dan temukan petunjuk apapun tentang Nyonya Muda Feodal. Ya, Tuan Muda Feodal, ada kuil di depan. Kuda di luar terlihat seperti kuda perang dari tentara. itu bukan kuda biasa. Hati-hati dan intai itu. Ya. Sudah lama sejak Tuan pergi ke gunung. Dia seharusnya sudah kembali sekarang. Siapa kau? Beraninya kau menculik Nyonya Muda keluarga MA? Melihat pakaianmu Dan segel dari Tuan Feodal Tongzhou ada padamu. pasti kamu anggota keluarga Gu dari Tongzhou. Aku Gu Qingping Tuan Muda Feodal Tongzhou. Siapa kamu? Segel perintah naga ada di sini. Kami adalah utusan yang mulia. Yang mulia adalah utusan Kerajaan dari Yang mulia. Benar. Pergi ya. Mengapa kamu bersama Nyonya Muda Feodal di tempat ini? Yang mulia menerima informasi. Keluarga MA mungkin diserang oleh Raja Jin. Itu sebabnya Yang mulia mengirim kami ke sini. Tapi kami masih terlambat. Nyonya Muda Feodal MA diselamatkan oleh kami. Terima kasih atas bantuanmu dalam menyelamatkan nyawa Nyonya Muda MA. Kamu mengenalnya. Aku teman lamanya. Kami saling menyayangi. Nyonya Muda MA dipukul di kepala dan menderita sindrom pemisahan jiwa. Selain minum obat untuk menyembuhkannya. Jika dia memiliki teman dekat untuk berbicara dengannya itu, mungkin membantu menyembuhkannya. Mari kita lihat apakah kamu bisa membangunkannya. Biarkan aku menemaninya sendiri sebentar. Masalahnya adalah masalahku. Aku akan menemaninya sampai dia sadar. Nyonya Muda Feodal, aku pernah bilang padamu bahwa Aku akan membawamu pergi dari tempat yang menyedihkan itu. membawamu pergi dari Kuizhou dan pergi ke tempat yang baru. Tuanku, kamu terluka. Siapa dia? Teman lama Nyonya Muda Tuan Muda Feodal Tongzhou. Nyonya Muda belum makan sama sekali. Dia bilang dia adalah teman terpercaya Nyonya Muda. Jadi dia mungkin berhasil jika mencoba. Ini peppermint. Benar ini membantu menyegarkan pikiran. Berikan padanya. Ya. Ini Nyonya Muda. Kamu harus makan untuk mendapatkan energi kembali. Dia makan. Makan lebih banyak. Ayah,
Nyonya muda, apakah kamu sudah bangun? Ini aku, apakah kamu masih ingat aku? Ayah, Kamu ingin kembali ke istana MA dan melihat ayahmu. Nyonya muda ingin kembali ke istana MA. Mari kita segera mengantarnya kembali. Mengenai ini, kita harus bertanya kepada utusan. Yang mulia, Apa yang Anda inginkan? Nona muda feodal tadi berbicara. Dia ingin kembali ke kediaman MA. Saya pikir ini akan bermanfaat untuk penyakitnya. Itu tidak mungkin. Tolong beritahu saya alasannya. Anda tidak berhak tahu. Saya teman baiknya Anda melihatnya. Kalau bukan karena saya, bagaimana dia bisa mulai makan? Bagus, terus beri dia makan. Anda tidak perlu menanyakan hal lain. Yang mulia, apakah Anda memerintah saya seperti Buddha? Jadi apa? Anda. Tuanku adalah utusan khusus yang ditunjuk oleh Yang Mulia. Dia memiliki segel perintah naga. Apapun yang dia katakan adalah perintah Yang Mulia. Sangat aneh. Ketika tuan muda itu memberi putri minum tadi, dia masih tidak mau minum. Jangan katakan bahwa kunci dia akhirnya makan terletak pada permen mint, tuanku. Tuan, bagaimana Anda tahu bahwa nona muda feodal suka permen mint? Saya hanya mencoba. Saya punya ramuan usnea. Buat obatnya dan berikan padanya. Ya, Apa situasi pasukan keluarga MA? menurut perhitungan saya, mereka seharusnya berada dekat kota kekaisaran sekarang. Perdana Menteri ada di sini. Bahkan Perdana Menteri menyambut mereka secara langsung. Sepertinya Yang Mulia benar-benar memberikan sambutan besar kepada pasukan keluarga MA. Kembalinya pasukan keluarga MA tampaknya berjalan normal. Jenderal MA, perjalanan Anda yang berat pasti melelahkan. Saya harap Anda bisa tinggal lama di kota kekaisaran. Saya pasti akan memperlakukan Anda dengan baik, Perdana Menteri Jing Xiang. Dengan kemampuan sipil saya dan keahlian militer Anda, kita bisa saling membantu dalam melayani Yang Mulia bersama. Perdana Menteri Anda terlalu sopan. Sekarang, Jenderal MA, Anda. Saya tidak keberatan mengorbankan segalanya untuk menemukan kebenaran di balik kematian feodal Lord MA. Apakah Anda pikir pasukan keluarga MA akan mudah percaya bahwa Raja Jin adalah pembunuhnya? MA Feng Cheng, bukankah Anda melaporkan kepada Yang Mulia bahwa feodal Lord MA meninggalkan beberapa tulisan di TKP? Selain itu, tidak ada seorang pun di dunia ini kecuali Jin yang berani membunuh seseorang dari keluarga MA. Selama lebih dari 10 tahun Raja Jin telah membujuk feodal Lord untuk berpihak padanya. Dia adalah seseorang yang menghargai bakat. Dia tidak akan pernah dengan mudah menyakiti feodal Lord. Kamu. Ini serius. Mari kita lakukan ini, kita akan bergerak terpisah. Kembali dan laporkan ini kepada Master. Saya akan meminta audiensi dengan Yang Mulia. Semua orang di sini bersedia mati untuk feodal Lord.
Kami akan mati untuk Feodal Lord. Yang mulia, pasukan keluarga MA tidak mengatakan bahwa mereka mencurigai Anda, tetapi mereka berharap Anda dapat bertemu mereka secara pribadi dan bersumpah dengan darah Anda. Baru kemudian mereka akan percaya bahwa kasus ini dilakukan oleh jin. Hebat sekali mereka. Mereka berani memeras saya untuk bersumpah demi kepercayaan mereka? Jika saya melakukan itu, kemana perginya kekuatan kaisar? Apakah saya harus bersumpah seperti itu kepada semua orang dari sekarang? Melapor Heidi dari rumah kerajaan Bo meminta audiensi. Yang mulia, Apakah Emma Zhaixing masih hidup? Di mana dia? Pangeran Bo akan membawanya kembali ke kota. Pergi dan bantu dia. Dia perlu segera kembali cepat. Tuan. Tuan, ini buruk. Pasukan MA menolak untuk percaya bahwa pembunuhnya adalah pasukan jin. menangkap Perdana Menteri dan memaksa Yang Mulia untuk berini mereka. Mereka bahkan meminta Yang Mulia untuk bersumpah dengan darah. Ayo pergi bawa feodal yang mistres dan pergi segera. Di mana dia? Mungkinkah Yang Lord itu mengabaikan penolakan Master dan membawa Yang Mistress kembali ke Kuizho? Mo Xiao, apakah kamu melihat orang yang mencurigakan dalam perjalananmu ke sini? Jalan yang saya ambil adalah menuju Kuizho. Yang Lord itu tidak membawa Yang Mistress kembali ke MA Menshan. Sepertinya feodal Yang Lord dari Tongzhou itu bukan seperti yang terlihat. Dia pasti punya niat tersembunyi. Ini minum. Selamat kepada Yang Master karena menyelamatkan feodal Yang Mistress. Selamat Ya. Yang Master. Selamat Yang Master. Ini Yang Master minum. Minum. Para utusan itu benar-benar percaya bahwa Yang Master ada di sana untuk membawa Yang Mistress kembali ke MA Menshan. Saya yakin mereka sedang mencarinya sekarang. Yang Master bijaksana. Sekarang feodal Yang Mistress dari keluarga MA ini akan berada di bawah kendali Yang Master, benar. Ya, Yang Master hebat. Benar. Yang Master bijaksana. Yang Master bijaksana. Ini. MA Zhaixing, jika kamu sadar, kamu pasti akan bertanya mengapa aku tidak membawamu ke MA Menshan, kan? Salahkan Chu Kui. Keluarga Gu bekerja untuknya seumur hidup, tapi dia mengkhianati kami dan mencopot kekuasaan kami. Aku melakukan segalanya untuk mendekatimu, agar bisa membujukmu berpihak pada jin, dan memaksa seluruh keluarga MA menyerah juga. Tak disangka keluargamu lebih dulu dihancurkan oleh jin. Untungnya kamu masih hidup. Kamu akan menjadi alat tawaranku untuk bersekutu dengan jin. Tuan Muda Persis seperti Yang Tuan Duga. Sekelompok utusan kekaisaran sedang menuju MA Menshan sekarang. Hebat. Kita akan sudah lama pergi saat mereka sadar telah ditipu. Tuan Muda sungguh bijaksana. Tuan Muda benar-benar bijaksana. Kamu benar-benar sakit. Mengapa kamu mencintai seseorang yang dibesarkan oleh serigala daripada orang normal? Hari ini aku akan membuatmu tahu bahwa akulah serigala sebenarnya. Aku dengar kalau kamu minum anggur datura ini.
Kamu akan mulai melihat halusinasi. Aku akan mencobanya hari ini, pada mayat hidup sepertimu. Baiklah? Aku paling ahli mengendalikan putri-putri keluarga kaya yang sombong dan merasa benar sepertimu. Mengapa kamu di sini? Bukannya kamu pergi ke Emma Mansion? Kalau aku tidak menipumu, bagaimana mungkin aku bisa menemukan sarangmu? Dan melihat niatmu untuk membelot ke musuh? Mengapa anggur datura mulai bereaksi sekarang? Tuan muda, tuan muda, tuan muda. Cepat, bunuh dia. Cepat, bawa Nyonya Tuan Tanah keluarga MA bersama kita. Matilah. Jangan kemari. Jangan kemari. Jangan kemari. Tidak. Pemuda serigala. Ini adalah bentuk angin. Pemuda serigala itu kamu. Akhirnya kamu datang untuk mencariku. Tapi sekarang setelah kamu kembali, ayah dan semua orang, mereka semua, mereka sudah tiada. Aku adalah pangeran ketiga Pangeran Bo.
Menurut aturan istana kekaisaran, kamu bisa memanggil aku Pangeran Bo. Kamu bukan pemuda serigala? Atau apakah kamu masih menyalahkan saya dan menolak untuk bersatu kembali dengan saya? Nyonya muda feodal MA. Sepertinya kamu belum sepenuhnya pulih dari sindrom pemisahan jiwa kamu. Kamu masih belum bisa membedakan ilusi dari kenyataan. Tuanku, luka kamu sangat serius, kamu harus segera diobati. Ayo pergi. Bersumpah dengan darah. Cari kebenaran. Bersumpah dengan darah. Cari kebenaran. Bersumpah dengan darah. Cari kebenaran. Pangeran kedua. Pasukan keluarga MA mengerti bahwa mendekati ibu kota dengan pasukan memiliki dosa yang sama dengan pengkhianatan. TAPI Simua, orang dari Kedaiman Yenderal saya telah dimusnahkan, Suryang. Kita harus membalas dendam. Kami berharap Yang Mulia bisa berada di sini dan menghilangkan keraguan kami dengan sumpah darah. Sehingga kami bisa yakin untuk setia kepada Yang Mulia. Para jenderal. Kematian Tuan Feodal MA dan pemusnahan keluarga MA tidak hanya membuat kalian sedih. Yang Mulia juga berduka. Namun bersumpah dengan darah bukanlah sesuatu yang seharusnya dilakukan seorang bawahan untuk mengancam penguasanya. Mengancam dengan cara ini adalah tindakan yang kasar dan tidak setia. Pangeran Yun. Semua orang di pasukan keluarga MA marah. Kami tidak punya pilihan. Kami memohon pengampunan Yang Mulia. Pasukan keluarga MA hanya mencari keadilan dan kebenaran. Tidak sulit untuk mendapatkan kebenaran. Beberapa hari yang lalu Yang Mulia menerima informasi bahwa Jin akan membahayakan keluarga MA. Yang Mulia segera mengirim Pangeran Bo untuk melindungi mereka. Pangeran Bo telah membalas dengan surat mendesak, mengatakan dia akan kembali dengan bukti yang akan meyakinkan semua orang. Jika itu palsu, tidak terlambat bagi kalian semua untuk mencari keadilan dari Yang Mulia. Baiklah. Saya akan menunggu Pangeran Bo dan melihat apa yang dia bawa kembali. Kakak mereka mencoba menunda kita sehingga mereka bisa melakukan serangan menjepit untuk menghancurkan kita. Pangeran Yun. Jika saya tidak melihat Pangeran Bo sebelum tengah hari, kami tidak punya pilihan selain menyerang kota. Tuanku, kabar buruk. Heidi mengirim burung merpati pos. Pasukan Kilyarga, Matela pergi untuk mengambil Ibikra. Mereka setengah hari lebih awal dari yang kita perkirakan. Buruk jika pasukan mencapai ibu kota terlebih dahulu. Yang Mulia, mari kita berangkat segera. Nyonya muda feodal MA, bukan karena Yang Mulia tidak ingin melanjutkan. Tapi kembali ke ibu kota, seperti yang kita rencanakan semula masih akan terlambat. Pasukan keluarga MA akan mencapainya terlebih dahulu. Apa yang harus kita lakukan? Ada jalan berbahaya. Ini cara tercepat untuk mencapai ibu kota. Kita akan sampai di sana sekitar tengah hari. Tuanku, itu bukan jalan. Bahkan jika itu jalan itu tidak dibuat untuk manusia. Jalan ini adalah Yang Mulia. Selama pasukan keluarga MA bisa diselamatkan, aku bersedia mencobanya. Karena Nyonya muda feodal bersedia mengambil risiko. Aku juga anggota pasukan keluarga MA. Tentu saja aku akan mengambil risiko. Aku akan menemani Anda dengan nyawaku. Sebagai anggota pasukan keluarga MA, aku juga bersedia. Aku akan menemani Anda sampai akhir. Wen Yan segera berikan putri komandan. Pil herbal untuk menekan sindrom pemisahan jiwanya. Aku sedang terburu-buru. Mo Xiao kirim burung merpati ke Heidi. Kita akan berada di ibu kota pada tengah hari, katakan padanya untuk menyiapkan kuda di kaki gunung.
Ini jalan kecil yang Anda sebutkan, kecuali seseorang memiliki keterampilan seperti serigala, bagaimana seseorang bisa turun? Dari dasar tebing ini itu adalah jalan lurus ke ibu kota. Tapi bagaimana kita turun? Aku sudah bilang sebelumnya jalan ini berisiko. Mungkinkah Anda pernah turun dari sini sebelumnya? Aku belum. Lalu Yang Mulia, mengapa aku merasa sangat pusing? Mungkin itu obat yang Wan Yan berikan padamu untuk menekan jiwamu agar tidak terpisah. Itu sedang bereaksi. Mengapa sekarang? Lalu pasukan keluarga MA. Pusingmu tidak akan lama. Jadi jangan khawatir, ada saat-saat ketika aku masih membutuhkanmu untuk tetap sadar. Aku tidak berbohong padamu. Aku tidak pernah turun dari sini sebelumnya. Karena tidak ada yang bisa turun dari tebing ini. Hari ini denganmu sebagai tambahan, apakah kamu akan aman atau tidak? Hanya akan ditentukan oleh langit. Guru, Ayo mari hentikan pemberontakan. Pangeran Bo belum muncul, dan Yang Mulia mengabaikan kita. Maka kamu tidak bisa menyalahkan pasukan keluarga MA, karena tidak memiliki reservasi. Ini tengah hari. Serang ibu kota. Korbankan nyawa kita untuk kebenaran. Yang Mulia, apakah kita masih tidak melepaskan panah? Pada saat ini? Apa kamu bodoh? Ayah mertuaku masih berada di tangan pasukan MA. Jika aku memerintahkan panah untuk dilepaskan, dia akan mati. Ini Yang Mulia. Aku melupakan itu dalam kepanikanku. Pemanah bersiap. Cari kebenaran. Lepaskan panah. Semuanya. Putri Komandan MA sudah datang. Itu Putri Komandan. Putri Komandan. Benar-benar Putri Komandan. Putri Komandan. Putri Komandan. Putri Komandan. Putri Komandan. Putri Komandan. Kakak Feng Cheng MA Jing, cepatlah berdiri. Putri Komandan. Putri Komandan, kau masih hidup. Surga adil, surga adio.
Pasukan MA akan mengikuti Putri Komandan sampai mati. Ikuti Putri Komandan sampai mati. Ikuti Putri Komandan sampai mati. Kakak Feng Cheng ini semua berkat Wen Yan dan Yang Mulia Pangeran Bo. Mereka menyelamatkanku tepat waktu. Jenderal MA, kau setia sepenuh hati. Aku seharusnya tidak mencurigai Yang Mulia. Penyelidikan mengungkapkan bahwa tindakan pada malam Putri Komandan MA terluka dilakukan oleh orang dalam. Pengkhianat itu adalah Tuan Muda Gu Qingping dari Tongzhou. Ini bukti dia bersekongkol dengan musuh. Putri Komandan Tuan Muda Tongzhou, benarkah dia bersekutu dengan jin untuk melawan kita? Segel macan ini ditemukan pada Tuan Muda Tongzhou. Segel macan orang jin. Tidak mungkin salah. Dia ingin membawaku pergi tapi aku diselamatkan oleh Pangeran Bo. Lagi pula para penyerang yang masuk ke Manor MA memang membawa segel macan di tangan mereka. Aku menyaksikan semuanya. Yang Mulia sudah datang. Salam hormat Yang Mulia. MA Feng Cheng, kau tidak menginginkan apapun selain aku bersumpah dengan sumpah racun, bukan? Aku akan mengambil sumpah darah di sini bahwa aku bersedia bersumpah di depan semua orang. Jika kematian Jenderal MA Ying, tanpa hati dan tindakan tanpa keadilan yang dilakukan olehku, aku akan dikutuk oleh surga, bahkan kematian pun tidak cukup sebagai hukuman. Yang Mulia. Sang Jing. Aku sekarang akan menandatangani sumpah darah ini. Dari hari ini, pasukan MA akan diserahkan kembali ke pengadilan kekaisaran. Kami menyerah kepada Yang Mulia. Kami menyerah ke pengadilan kekaisaran. Menyerah kepada Yang Mulia. Menyerah ke pengadilan kekaisaran. Menyerah ke pengadilan Mulia. kekaisaran. Menyerah kepada Yang Mulia. Ayah, tunggulah dengan sabar di surga. Pasukan MA dan aku pasti akan membalas dendam ini atas nama seluruh keluarga MA. Putri Komandan. Masuk. Salam hormat kepada Putri Komandan. Salam hormat kepada Putri Komandan. Putri Komandan. Putri Komandan. Ada apa ini? Berlutut seperti ini tidak cukup untuk membayar utang budi yang kumiliki kepada semua prajurit yang demi ayahanda tidak ragu untuk memimpin pasukan ke ibu kota dan semua yang mengorbankan nyawa mereka dalam pertempuran ini. Saya Haising berterima kasih atas nama mendiang ayah saya. Putri Komandan, tolong jangan. Putri Komandan. Putri Komandan, jika Anda tidak bangkit, maka saya juga akan tetap berlutut. Cepat, cepat, cepat. Ayo. Cepatlah bangkit. Putri Komandan. Kami melakukan ini atas kemauan kami sendiri. Di masa depan Anda tidak perlu berterima kasih kepada kami.
Kita adalah satu keluarga. Kue ini adalah buatan tangan saya sendiri. Kapanpun saya sedih, saya akan makan ini dan itu akan melunturkan kekhawatiran saya. Putri Komandan, cobalah. Emma Jing. Putri Komandan, Anda pasti merasa ini lucu. Adik perempuan saya ini. Kemampuan bela dirinya biasa saja. Tapi kalau soal makan dia tak terkalahkan. Kakak, makan di mana-mana dia pergi. Setengah dari logistik tentara untuk tentara keluarga MA. Habis dimakannya. Kakak kamu. Putri Komandan, jangan khawatir, saya akan menjaga Anda dengan baik. Saya hanya bersyukur bahwa Anda selamat melindungi semua orang di tentara keluarga MA. Itu selalu menjadi harapan mendalam ayah saya. Mulai sekarang saya akan mengambil tanggung jawab ini. Putri Komandan. Saat ini tentara keluarga MA dan istana kekaisaran sudah saling curiga. Meskipun Yang Mulia mengatakan ia tidak akan mengejar masalah ini, kehendak kaisar sulit ditebak. Mulai sekarang memperbaiki hubungan antara tentara keluarga MA dan istana kekaisaran harus menjadi tujuan yang saya upayakan sepenuhnya. Putri Komandan, Anda mencurahkan segalanya untuk tentara keluarga MA. Tidakkah Anda bisa menyisakan sedikit untuk diri sendiri? Kali ini tidak mudah bagi Anda untuk menghindari pembunuhan oleh Kaisar Jin, dan juga pengkhianatan kejam Tuan Muda Feodal Tongzhou. Oh iya, kamu. Apakah kamu terluka dimanapun? Saya bisa selamat dari bencana kali ini berkat diselamatkan berkali-kali oleh Pangeran Bo. Begitulah cara saya kembali tanpa cedera. Ngomong-ngomong, Pangeran Bo adalah penyelamat saya. Putri Komandan, dengarkan saya. Saya telah mendengar bahwa Pangeran Bo dikelilingi aura jahat. Dia adalah iblis dengan temperamen dingin. Jadi jika Anda bertemu dengannya di masa depan, Anda harus menjaga jarak. Ingat itu. Baik? Meskipun Pangeran Bo tidak mengucapkan kata-kata penghiburan saat di perjalanan, dia memaksaku menghadapi kenyataan dan membantuku menyelesaikan semua masalah. Bahkan ketika Tuan Muda Tongzhou menyandera aku, dia terluka saat melindungiku. Saudara Feng Cheng MA King, aku baru ingat sesuatu. Aku akan keluar sebentar. Putri Komando. Putri Komando. Luka-luka di tubuhmu belum sembuh sepenuhnya. Dan karena terburu-buru, dalam perjalanan luka-lukamu terbuka lagi. Tuan. Tuan, aku sudah memerintahkan para pelayan untuk membawa sebaskom air es. Tempelkan es ke lukamu selama setidaknya 1 batang dupa, TN, sekitar setengah jam. Kau tidak boleh terlalu cepat. Aku tahu sekarang. Kamu bisa pergi sekarang, aku bisa menanganinya sendiri. Putri Komando MA. Bagaimana Paduka tahu itu aku? Aku mengenali suara langkah kakimu, apa yang sedang kau lakukan di sini? Aku datang untuk memeriksa luka Paduka. Tadi aku melihat seorang pelayan membawa baskom berisi air jadi. Ini bukan pertama kalinya kau melihat kulit telanjangku. Putri Komando MA, bukankah sudah terlambat untuk malu-malu sekarang? Terakhir kali aku terlalu tenggelam dalam pikiranku dan lupa tentang aturan kesopanan antara pria dan wanita. Bagaimana bisa dibandingkan? Kalau begitu bagaimana dengan kali ini? Bisakah kamu pergi? Kamu terluka, biar aku yang merawatmu. Tidak perlu. Jangan banyak bergerak. Duduk diam, duduk diam.
Obat luka luar berkualitas terbaik ini harus digunakan bersamaan dengan kompres es agar obatnya lebih efektif. Paduka sudah terluka dan sulit untuk mengoleskan obat. Tolong jangan tolak niat baikku, izinkan aku membalas budi. Apakah Paduka mengalami banyak hal menyakitkan? Apakah kamu mengujiku lagi untuk melihat apakah aku orang yang kamu kenal? Aku sudah menyerah pada gagasan bahwa kamu adalah anak serigala. Lagi pula ada banyak orang yang mirip di dunia ini. Aku hanya berpikir bahwa Paduka memiliki toleransi yang tinggi terhadap rasa sakit. Luka-luka ini pasti terbuka kembali karena terburu-buru dalam perjalanan. Tapi selama itu kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang rasa sakit. Tapi bagaimana mungkin tidak sakit? Ketika kamu sering terluka, kamu terbiasa dengannya. Jika menahan rasa sakit bisa menjadi sesuatu yang biasa bagi seseorang, maka kamu pasti telah mengalami banyak penderitaan dan kesengsaraan yang tak terbayangkan. Bolehkah aku bertanya kepada Paduka? Apakah Paduka bisa mengajari aku cara menahan rasa sakit? Kamu selalu sendirian dan bertahan sendiri dalam segala hal. Saat sindrom pemisahan jiwa terjadi, kamu memaksa dirimu untuk bangun. Demi pasukan keluarga MA, kamu mengumpulkan kekuatanmu. Kamu sudah cukup kuat, mengapa masih membutuhkan aku untuk mengajarimu? Putri Komandan MA, kapanpun dan dimanapun. Kamu seharusnya tidak pernah meneteskan air mata. Malam ini di Taman Kekaisaran yang mulia telah mengundang para pejabatnya ke sebuah pesta, termasuk semua jenderal di pasukan keluarga MA. Aku berterima kasih atas pemberitahuannya yang mulia. Aku mengerti, aku akan mundur sekarang. Yang mulia, mari kita berharap mulai dari sekarang kedua dari kita tidak perlu menahan rasa sakit lagi. Kamu benar-benar tahu bagaimana cara bertindak. Perdana Menteri Sang Mayor mengatakan bahwa ketika dia mengikuti perintah untuk bergegas ke kediamanmu, pembunuh itu takut akan hukuman, telah menggantung dirinya sendiri. Ya. Ketika aku pergi untuk menghentikannya, sudah tidak ada yang bisa dilakukan. Yang Mulia Perdana Menteri terus mengatakan bahwa buronan itu adalah seorang pembunuh. Tanpa bukti apapun, bagaimana dia bisa sampai pada kesimpulan ini? Yang Mulia, aku menemukan melalui pengakuan lisan dari Buddha itu. Aku menemukan bahwa dia menyimpan kebencian terhadap pangeran kedua karena ketat dan tidak adil. Aku segera bergegas ke sana untuk menangkapnya. Selain itu, aku mencari sepatu botnya dan menemukan belati. Dan penjahat ini sebelum bunuh diri, menandatangani pengakuan dan mengaku bersalah. Benarkah seperti itu seorang budak buronan kecil? Benar-benar berani memiliki niat untuk mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh seorang pangeran kekaisaran.
Yang mulia memang benar seperti itu. Bahkan jika kamu merobek tubuhku dengan 5 kuda, aku tetap tidak akan berani menipu yang mulia. Melaporkan kepada ayah kaisar beberapa tahun yang lalu. Aku mengaki di parenta untuk minai lediki, masalah pesekian, yang sekra kolektif menimbun Aku memang memberikan hukuman kepada beberapa prajurit yang terlibat untuk menjadi budak selamanya. Sekarang pelaku yang mencoba membunuhku sebenarnya adalah orang yang diturunkan menjadi budak saat itu. Departemen militer memiliki berkas kasus untuk referensi. Tampaknya budak buronan ini benar-benar memiliki niat untuk menyerang. Ketika Mayor melaporkan masalah ini kepadaku, aku juga merasa aneh. Sekarang kebenaran akhirnya terungkap. Tidak apa-apa asalkan pangeran kedua selamat dan sehat, bagaimanapun kamu adalah anakku. Mulai hari ini, penjaga kediamanmu perlu lebih waspada. Untuk berjaga-jaga jika ada keadaan darurat. Terima kasih Ayah Kaisar atas perhatianmu. Mayor yang hamba hadir. Di balik kasus ini adalah Perdana Menteri yang khawatir untuk anakku menantu yang baik. Sekarang kasus ini telah diselesaikan, menenangkan pengadilan kekaisaran. Adalah prioritas utama, masalah ini tidak boleh dibahas lagi. Ya. Pangeran Bo, nyonya muda feodal Anda tidak mengetahui identitas orang ini, dan kediaman kerajaan Bo memiliki kewaspadaan yang lemah. Hampir saja membahayakan nyawa sang pangeran. Apakah Anda mengakui kesalahan Anda? Ayah Kaisar, saya gagal menyelidiki. Saya mohon Ayah Kaisar untuk memberikan hukuman kepada saya. Yang mulia, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Pangeran Bo. Yang terhormat telah melarang saya berkali-kali untuk menerima seseorang yang tidak dikenal asal-usulnya. Saya keras kepala dan berjalan di jalan saya sendiri menyebabkan kesalahan besar ini. Saya mohon Yang Mulia untuk hanya memberikan hukuman kepada saya seorang. Masalah ini berasal dari kediaman kerajaan Bo. Tentu saja Pangeran Bo sulit melepaskan diri dari kesalahan. Pangeran Bo, saya menjatuhkan hukuman 3 bulan pertobatan dan denda setahun gaji. Saya menerima titah kerajaanmu. Ma Zhaixing, dengarkan titah kekaisaran saya. Anda ditipu oleh seseorang bodoh dan tidak bisa diajak bicara, menyebabkan kesalahan besar. Saya menjatuhkan hukuman untuk bertobat dengan berlutut di kuil leluhur kekaisaran selama 3 hari 3 malam. Saya menerima titah kerajaanmu. Apa? Apakah kamu khawatir tentang Ma Zhaixing? Tidak hanya saja Ma Zhaixing masih memiliki beberapa manfaat. Saya takut dia tidak bisa menahan ini merusak rencana besar kita. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkannya mati. Pangeran Bo Permaisuri, pangeranmu memiliki ambisi. Kamu harus mematahkan semangatnya. Membuatnya lebih patuh, jangan biarkan dia menyebabkan lebih banyak masalah bagi saya. Saya mengerti. Lagi pula saya ingin kamu saat ini juga menggunakan identitasmu sebagai kepala Night Fiends untuk menjawab saya. Apakah kasus ini memiliki titik-titik kecurigaan? Sebuah tempat sebesar kediaman Perdana Menteri. Bahkan tidak bisa mengawasi seorang penjahat. Mereka hanya membiarkan dia bunuh diri begitu saja. Menjawab Yang Mulia. Ketika Lin Guang memasuki kediaman Mo Xiao sudah memeriksa tubuhnya. Tidak ada tanda-tanda belati yang diserahkan Jing Xiang. Selain itu, kediaman kerajaan Bo sangat terlindungi, tidak mungkin dia bisa mencuri belati dari kediaman. Memang ada alasan untuk curiga. Lanjutkan pinai lidikan sekra minai lura. Dalam 3 hari saya ingin kebenaran. Ya, saya akan mematuhi titah kerajaanmu. Nyonya muda feodal. Berhenti.
Siapa kamu? Guru militer saya adalah pelayan permaisuri Pangeran Bo Ma Jing. Saya ingin mengirimkan beberapa pakaian untuknya. Yang mulia telah mengeluarkan perintah bahwa tidak ada yang diizinkan mendekatinya. Kembali. Nyonya muda feodal. Apakah kamu baik-baik saja, Nyonya muda feodal? Ma Jing. Nyonya muda feodal, jika lututmu terus berlutut selama 3 hari lagi, aku takut. Jangan khawatir. Aku akan segera mencari solusi. Kamu dilarang memberitahu saudara Feng Cheng. Kamu tidak boleh karena masalah ini. Merusak hubungan antara pasukan keluarga Ma dan istana kekaisaran. Menyebabkan Pangeran Bo terlibat. Nyonya muda feodal. Ma Jing ini perintah. Jangan melawannya. Mengapa kamu selalu mempertimbangkan pasukan keluarga Ma dalam segala hal? Jika kamu terus berlutut selama 3 hari lagi, kakimu akan patah. Ada orang. Adakah yang bisa menyelamatkan Nyonya muda feodal saya? Kakinya tidak baik. Cepat cari seseorang untuk menyelamatkannya. Cepat pergi. Ada orang? Perwira pasukan kekaisaran. Nyonya muda feodal, jika kamu berani membiarkannya terus membuat keributan mengganggu pertobatanku, aku pasti akan melaporkan kepada Yang Mulia nanti bahwa kamu lalai dalam tugasmu. Nyonya muda feudal, kamu dengar? Jika kamu terus membuat keributan, aku akan menangkapmu. Kembali segera. Nyonya muda feodal. Kembali. Nyonya muda feodal. Kembali. Kembali. Kasus Ling Guang tampak mencurigakan. Ia di Mo Xiao awasi kediaman Perdana Menteri. Laporkan padaku jika ada sesuatu yang terjadi. Ya. Wen Yan pergilah ke kediaman Mayor. Demikian pula laporkan padaku jika ada sesuatu yang terjadi. Ya, Tuan. Mayat Ling Guang. Mereka membuang mayat untuk menghilangkan bukti. Aneh. Mari ikuti mereka. Cepat. 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 Lebih cepat. Kamu tahu terlalu banyak. Jangan salahkan aku. Ketika Ling Guang ditangkap, dia tidak melawan sama sekali. Malahan dia tampaknya tidak menyesal. Tampaknya pembunuhnya benar-benar bukan dia. Jika tidak, dia akan melawan, bukannya hanya menyerah. Mungkinkah apa yang dikatakan Ma Zhaixing benar? Yang Mulia Pangeran Bo. Yang Mulia Pangeran Bo. Yang Mulia Pangeran Bo, tolong segera datang untuk menyelamatkan Nyonya muda feodal kami. Setiap negara memiliki hukumnya sendiri, bagaimana kamu mengharapkanku untuk menyelamatkannya? Tapi Nyonya muda feodal kami tidak bisa berlutut terlalu lama. Yang Mulia Pangeran Bo, mungkin kamu tidak tahu ini dulu untuk menyelamatkan seseorang Nyonya muda feodal. Kakinya patah oleh Tuan Muda Ma dengan tombak. Itu karena dia ingin menyelamatkan seseorang yang dikenal sebagai anak serigala. Apa yang kamu katakan? Siapa yang ingin diselamatkan oleh Ma Zhaixing? Nyonya muda feodal pernah memiliki teman baik bernama anak serigala. Dia dituduh membunuh Xia Hoi dan sedang dikejar dan diburu oleh para petugas untuk melindunginya. Nyonya muda feodal pura-pura mengkhianatinya dan mengatakan banyak kata-kata yang menyakitkan kepadanya.
Tapi Nyonya Muda Feodal melakukan itu untuk memaksanya pergi. Semua itu dilakukan untuk menyelamatkan nyawanya. Tahukah kamu bahwa saat itu di seluruh kota Kuizhou dia satu-satunya yang percaya bahwa Wolf Be bukanlah monster yang akan menyakiti orang lain. Hidupmu selalu dalam bahaya. Apakah hidupmu tidak penting sama sekali? Pergi. Karena di sini berbahaya, pergilah dari kota Kuizhou. Tinggalkan Gunung Langshou dan pergilah sejauh mungkin. Nyonya Muda Feodal bermaksud memaksa Wolf Be meninggalkan Gunung Langshou. Tapi siapa yang menyangka Tuan Muda kita akan mencuri lonceng tembaganya dan menggunakannya untuk memancing Wolf Be membunuhnya. Singermu tidak akan pernah kembali. Karena dia memberiku lonceng tembaga ini. Lonceng tembaga. Dicuri oleh tuan mudamu? Ya. Pangeran Bo, apakah kamu tahu ini? Saat itu ketika Wolf Be jatuh dari tebing, Nyonya Muda Feodal benar-benar ingin menyelamatkannya. Wolf Be. Berhenti. 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 Tolong berhenti. Nyonya Muda Feodal mempertaruhkan nyawanya dan mencoba menghentikan mereka dari menyakiti Wolf Be. Tapi Tuan Muda Emma mematahkan kakinya. Dia terluka parah dan tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Kemudian Wolf Be menghilang. Sejak saat itu kaki Nyonya Muda Feodal terluka dan tidak pernah pulih hingga saat ini. Yang mulia Pangeran Bo, aku memohon padamu untuk pergi dan menyelamatkan Nyonya Muda Feodal. Dalam hujan lebat ini kakinya akan mulai terasa sakit lagi. Dokter mengatakan bahwa jika kakinya terluka lagi, dia mungkin tidak akan bisa berdiri lagi. Yang mulia Pangeran Bo, aku memohon padamu untuk pergi dan menyelamatkan Nyonya Muda Feodal. Tapi aku percaya bahwa tidak semua pengkhianatan dimaksudkan untuk menyakiti. Terkadang itu mungkin terlihat seperti pengkhianatan terhadap orang lain, padahal itu adalah pengkhianatan terhadap diri sendiri. Siapkan kudaku. Kembalikan padaku, kembalikan padaku. Aku sudah melihat dirimu yang sebenarnya. Ini bakso untukmu. Jangan bergerak Wolf Boy, kamu sangat patuh. Aku juga melihatmu yang mempercayaiku. Aku percaya padamu dan kamu percaya padaku. Kita saling percaya, apakah kamu mengerti? Tidak peduli bagaimana aku berubah. Kau masih bisa mengenaliku. Meskipun kamu jelek, kamu masih terlihat jelek seperti dia. Aku ingin melihat Wolf Boy sekarang. Kamu sebenarnya adalah Wolf Boy. Benar kan? Namun aku telah salah menilai dirimu. Aku telah salah menilai segalanya. Sing Er, tunggu aku. Yang mulia Pangeran Bo, maafkan saya, karena tidak mengizinkan Anda lewat, karena itu tugas saya. Minggir. Zaising adalah istri pangeranku, kakinya memiliki cedera lama sehingga tidak bisa berlutut. Jika ada sesuatu yang terjadi, aku akan menanggung semua konsekuensinya. Kami terikat oleh perintah kerajaan, kami tidak bisa membiarkan Anda lewat. Maafkan kami yang mulia Pangeran Bo.
Sing Er. Wolf Be ada di sini. Mari pulang. Jangan ada yang bertindak gegabah. Cepat laporkan kepada Yang Mulia. Yang Mulia terima kasih atas bantuannya. Terima kasih telah melawan perintah kerajaan untuk menyelamatkan nyonya muda feodal dan membawanya kembali. Tuan Anda bisa masuk sekarang. Sing Er cepat sembuh. Jangan biarkan aku menyesali kesalahanku seumur hidup. Beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku.